Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Kembali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya. Semoga apa yang akan saya bagikan nanti ini bermanfaat buat teman-teman ya. Bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini ya. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh. Dan teman-teman jangan takut dengan sakit ini. Beberapa hari kemarin saya tidak sempat bikin video dan tidak bisa upload video ya. Mohon dimaklumi teman-teman karena ya alhamdulillah ya sedang sibuk ya teman-teman ya. Jadi disyukurin aja. Jadi kalau lagi sibuk ya dinikmatin saja. Untuk teman-teman yang masih merasakan banyak sensasi, nggak usah khawatir ya. Gangguan ini bisa sembuh. Prosesnya itu bertahap ya. Jadi untuk teman-teman tetap sabar dalam menghadapi gangguan ini. Oke, langsung saja untuk menyingkat durasinya ya. Pertanyaan pertama dari akunnya Yohanes Effendi. Kalau GERD juga bisa buat rambut rontok Om? Bisa buat rambut rontok ya. Ini saya jawab berdasarkan pengalaman pribadi saya. Pada saat saya mengalami GERD, gangguan asam lambung, terus gangguan cemas juga, rambut saya itu rontok parah ya teman-teman. Jadi kalau memang ada hubungannya, ya mungkin ya menurut saya ya ada ya teman-teman ya. Jadi kita mengalami GERD, kita mengalami gangguan asam lambung, metabolisme tubuh kita itu juga kan terganggu ya. Jadi ya bisa lah kalau menurut saya itu berefek ke rambut rontok, tapi nggak usah khawatir ya teman-teman ya. Nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman itu sudah mulai membaik ya, kondisi lambungnya juga sudah mulai membaik ya. Insya Allah nanti juga akan sedikit demi sedikit itu tumbuh lagi ya teman-teman ya. Saya pun dulu juga sama seperti itu, rontok parah, walaupun sekarang itu juga masih tipis rambutnya ya, tapi dulu pas waktu mengalami gangguan asam lambung itu parah rontoknya ya teman-teman ya. Tapi nggak usah takut ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Hello Kev. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngerasain kepala sebelah kiri cekot-cekot mas. Ya biasa ya itu ya teman-teman ya. Untuk menderita gangguan asam lambung mengalami seperti itu biasa, jangan takut ya teman-teman ya. Itu biasa karena kita itu terlalu tegang, itu bisa jadi ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Zoyumi. Perut kembung, kram, perut bawahnya nyeri sampai paha, sakit buat jalan, bagaimana cara mengatasinya? Menyiksa sekali, udah minum obat asam lambung jenis apapun tidak mempan. Minum paracetamol agak mending, setelah 4 jam kambuh nyeri lagi. Jadi begini ya teman-teman ya. Jadi untuk pengobatan asam lambung itu ya sebaiknya itu didampingi dengan apa namanya dokter ya. Artinya kita harus apa ya kontrol ya secara berkala. Karena untuk pengobatan asam lambung itu ya minum obatnya itu tidak sekali, 2 kali, 3 kali atau 4 kali itu langsung sembuh gitu ya. Pengalaman saya itu memang itu butuh rutin ya. Tergantung bagaimana tingkat keparahan sakit lambung kita ya teman-teman. Intinya nanti kalau dokter sudah menganalisa ya, terus dokter sudah memeriksa, terus dikasih resep obat, teman-teman itu tanyakan ya, berapa lama saya harus minum obat ini. Biasanya ya teman-teman dokter akan menjelaskan, mungkin dikasih obat dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu, setelah itu harus kontrol lagi gitu ya teman-teman. Intinya ikutin saran dari dokter ya teman-teman ya. Jadi untuk apa namanya mengenai masalah obat ini kok tidak mempan, saya pun dulu juga sama seperti itu ya. Harapan saya ketika saya minum obat itu kan apa langsung sembuh gitu ya. Seperti kayak terkena apa namanya pusing, terus gejala tipes itu dalam beberapa hari setelah minum obat kan biasanya langsung enakan gitu ya teman-teman. Tapi untuk gangguan asam lambung ini memang prosesnya menurut saya itu lumayan panjang dan kita butuh telaten di sini ya teman-teman. Intinya teman-teman jangan takut ya. Memang prosesnya agak lama, tapi bukan berarti tidak bisa sembuh. Saya yakin bisa sembuh ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Meidaros ya. Di sini siapa yang lagi diserang sensasi sariawan dalam 1 bulan 3 kali, sembuh sariawan lagi, sembuh sariawan lagi, meriang juga ya teman-teman ya. Jadi untuk sariawan pada penderita gangguan asam lambung ya, ini menurut saya ini sudah umum ya teman-teman, jangan takut ya, karena sariawan itu kan pada saat kita normal juga itu kan kalau kita itu makan makanan yang sifatnya kadang memicu panas dalam gitu ya, besoknya itu sariawan gitu ya teman-teman ya.
Nggak usah takut teman-teman ya, memang mengganggu sekali sih ya, tapi bukan berarti itu nggak bisa sembuh, bisa sembuh kok ya teman-teman. Jaga dulu makanannya ya, makanan-makanan yang berminyak, pedas, kecut, ya mungkin bisa dihindari dulu ya teman-teman. Kalaupun teman-teman terpaksa mengkonsumsi itu atau ingin sekali mengkonsumsi itu ya dikendalikan porsinya ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Bentar ya teman-teman. Komandan Desain, Mas Sultan, iya. Apa Mas terasa ada trauma? Jika ada, bagaimana cara menghilangkan trauma itu? Trauma kumat lagi, trauma sensasi dan lain-lain. Ada ya teman-teman. Jadi cara untuk menghilangkan trauma itu memang tidak segampang seperti kita itu sudah sembuh, kita itu kasih arahan ke teman-teman yang belum sembuh ya. Ini memang tidak segampang ketika saya mengucapkan teman-teman itu melakukan itu trauma itu sembuh. Karena juga ini berhubungan dengan pola pikir kita sendiri ya teman-teman ya. Jadi intinya ketika teman-teman itu mengalami yang namanya trauma ya, kita sedikit demi sedikit kita harus rubah ya mindset kita ya, cara berpikir kita. Jadi ketika kita sudah mengalami sensasi dan sensasi itu sudah sembuh, tapi tiba-tiba itu nongol lagi di kemudian hari ya, itu teman-teman mungkin kan akan merasakan trauma, waduh jangan-jangan nanti bisa kambuh lagi, jangan-jangan nanti saya seperti dulu lagi dan lain-lain ya. Usahakan cara berpikir seperti itu hilangkan ya teman-teman. Kalau muncul sensasi seperti itu anggap aja wajar. Dalam kondisi kita itu di masa pemulihan gangguan asam lambung, hal seperti itu bisa saja terjadi. Itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semakin teman-teman itu nanti bisa mengendalikan ya rasa cemas atau rasa takut dengan sensasi yang muncul itu ya, sesekali muncul itu gitu, nanti teman-teman mentalnya akan semakin kuat. Nanti kalau teman-teman semakin kuat, terbiasa dengan sudah enak, tiba-tiba muncul, itu nanti teman-teman itu akan merasakan yang namanya trauma itu sedikit demi sedikit itu memudar ya teman-teman ya. Insya Allah nanti juga bisa sembuh. Saya pun dulu juga pernah mengalami trauma ya. Jangan-jangan ini kambuh lagi, jangan-jangan nanti saya kayak dulu lagi dan sebagainya. Ini masa-masa penyembuhan, masa-masa penyesuaian, ini memang rawan sekali ya teman-teman ya. Ketika kita mengalami suatu sensasi yang sudah hilang, sudah lama hilang, terus muncul lagi, memang ada sedikit mencolek pikiran kita untuk berpikir ke arah situ lagi. Usahakan teman-teman itu alihkan dengan aktivitas apa? Aktivitas sebisanya teman-teman ya. Yang penting jangan terlalu dipaksa ya. Oke. Lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, intinya teman-teman nggak usah takut ya. Saya yakin teman-teman itu nanti juga bisa mengatasi ini ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya user HV3X. Dulu kami sering kelingan, pusing, sempoyongan, tapi kami tidak peduli soalnya kami bekerja. Pas aku tidak bekerja, baru aku sering ketakutan. Jadi saat itu kami bingung, bolak-balik ke klinik, tapi nggak ada perubahan. Nah ini ya teman-teman perlu digarisbawahi. Pada saat kita mengalami sempoyongan, keliengan, itu kan terjadi setiap hari, setiap saat. Itu yang saya rasakan dulu. Mungkin teman-teman sama seperti saya atau tidak, ya intinya yang saya dulu rasakan itu hampir ya setiap saat ya, setiap hari itu pasti ada keliengan, sempoyongan, itu setiap hari itu ada. Intensitasnya yang kadang naik, kadang turun. Kalau sedang intensitasnya tinggi itu luar biasa sekali cemasnya. Takut jatuh, takut pingsan, takut nggak sadarkan diri, dan lain-lain ya teman-teman. Ataupun takut mati mendadak gitu ya. Itu saya dulu juga merasakan seperti itu. Nah, di sini nih penting sekali ya teman-teman. Ketika teman-teman itu mencoba mengalihkan dengan aktivitas, mungkin akan sedikit mengurangi keliengan itu ya. Buktinya teman-teman ini ya di sini itu ada yang pada saat dibawa kerja itu cuek gitu ya. Keliengan tetap terasa pada saat dibawa kerja, tapi tidak sehebat ketika kita itu berdiam diri ya teman-teman. Jadi intinya untuk teman-teman nih sekarang sedang mengalami keliengan, sempoyongan, intensitasnya naik turun, usahakan alihkan dengan aktivitas sebisa teman-teman dulu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Tadi ada itu ada tamu ya, jadi kepotong mungkin ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar teman-teman ya, ini tadi keputus atau kepotong ya. Tadi ada tamu.
Dari akunnya Amuk Yunus ya. Mas, mau tanya, sekarang kambuhnya leher tegang dan kenceng, kepala sakit nyut-nyutan, solusinya Mas. Sering ini ya, apa namanya, relaksasi ya teman-teman ya. Jadi relaksasi otot, relaksasi saraf bisa dengan kita apa namanya, sekedar jalan kaki aja itu bisa membantu otot-otot kita itu jadi apa namanya, jadi lemes lagi. Yang terpenting adalah kurangi stresnya ya teman-teman ya, kurangi kita itu berpikiran terlalu tegang gitu, karena itu juga berpengaruh ke apa namanya, otot-otot leher gini ya, jadi kenceng. Nanti kalau udah kenceng ini di kepala itu rasanya nggak karu-karuan ya teman-teman ya, cekot-cekot, senut-senut, terus pokoknya badan jadi nggak enak, kayak kaku-kaku kayak robot gitu. Dulu saya itu mengalaminya seperti itu. Jangan takut ya teman-teman ya, intinya sering gerak saja, walaupun gerak masih terbatas nggak apa-apa ya, semampunya dulu aja ya, jangan takut ya. Oke, langsung lagi dari akunnya Iin Marwati. Saya kalau lagi banyak pikiran pasti badan nggak enak, ya jelas ya teman-teman ya, ini yang namanya psikosomatik, bisa seperti itu. Karena dengan kita itu berpikir apa namanya, sesuatu ya, mungkin bikin beban pikiran kita itu nanti fisiknya itu merespon ya, jadi badan jadi nggak enak, pegel-pegel, terus gelisah dan lain-lain. Itu saya pun dulu juga sama seperti itu ya teman-teman, jangan takut. Jadi teman-teman coba lebih rileks ya. Rileks dengan cara seperti apa? Masing-masing orang itu berbeda caranya supaya bisa kita rileks ya. Ada yang mungkin jalan-jalan, ada yang mungkin dengan mendengarkan apa namanya, musik-musik santai, atau mungkin dengan mengembangkan hobi-hobi gitu ya teman-teman ya. Intinya kita coba berlatih untuk rileks. Jangan takut ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Mirnawati. Lombok hadir Kak. Saya kalau lagi cemas atau lagi panik, keliengan sama badan goyang semakin menjadi. Astagfirullah, kayak mau pingsan, tapi nggak pingsan-pingsan. Ya, betul sekali. Jadi kalau kita itu lagi, apa namanya, kayak takut, ya khawatir dengan kondisi kita, atau mungkin kita khawatir dan takut dengan memikirkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan, itu keliengan itu akan semakin menguat. Keliengan itu akan semakin menjadi. Kalau keliengannya semakin kuat, semakin menjadi, pikiran kita itu seperti kayak ngeblank. Kalau sudah ngeblank itu rasanya itu seperti kayak mau pingsan, tapi nggak pingsan-pingsan. Kalau orang melihat kita itu seperti tatapan kita itu kosong, terus kita itu terlihat pucat gitu ya. Apalagi kalau teman kita atau yang melihat kita siapapun itu bilang kita pucat, tambah panik lagi, tambah cemas lagi. Saya pun dulu juga sama seperti itu ya teman-teman. Teman-teman jangan takut. Insya Allah ya teman-teman ya, kondisi seperti ini nanti bisa berangsur sedikit demi sedikit itu membaik. Teman-teman jaga yang namanya pola makannya, jaga pola hidupnya dengan cara kita itu berolahraga, walaupun hanya olahraga jalan kaki, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang terpenting lagi teman-teman itu coba kendalikan pikiran cemasnya dengan cara seperti apa? Kita rileks ya, kita uraikan satu persatu pikiran-pikiran yang ruwet, yang bundet, jangan semuanya dipikir. Memang itu susah, tapi dengan berlatih kita pasti bisa ya teman-teman. Intinya jangan takut dengan sakit ini. Semakin kita takut, semakin kita cemas ya. Penyakit ini itu akan semakin apa, nempelnya ke kita itu akan semakin kuat. Kalau kita sudah semakin apa namanya, kuat mentalnya, insya Allah nanti penyembuhannya akan lebih cepat ya teman-teman ya. Baik dari gangguan asam lambungnya, baik kecemasan kita, intinya jangan takut. Oke teman-teman ya. Sekian dulu ya, karena ada teman yang masih menunggu ya teman-teman ya. Insya Allah nanti disambung lagi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Intinya satu lagi, teman-teman jangan takut dengan sakit ini. Insya Allah nanti teman-teman akan semakin kuat mentalnya, teman-teman penyembuhannya akan lebih cepat. Tetap semangat, salam sehat dan nurani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.